Selamat datang di O Radio, musik asik nada kritis The Brandals. Bergerak serentak menuju peradaban tanpa eksistensi otoritas. Sosok penguasa, simbol belaka, cuma bangkai urin versus tak berguna. Bagai racun menjalar perlahan, obrak-abrik porak-poranda, gila kuasa, pesta pora, duniamu picu rupa kederata. Pluralisme, nasionalisme, semuanya hanya jargon kosong belaka. Di atas altar, mata buta, pengkurusan busuk tokoh agama. Lisme, kolonialisme, negara dicemari sampah dunia. Indonesia emas, rakyat tewas, dipimpin kriminal anak ingusan. Ke timur, semua siap tempur. Menuju timur, maju siap tempur. Bahana bergelora, jangan coba-coba kami terus dibungkam. Urban gorila, api membara, adu keras kusiakkan pemberontakan. Mundur terus ke belakang, tuntut hak hidup dibilang membangkang. Dia wakil rakyat bagai binatang, mengais sampah menumpuk hutang. Raja kecil bermunculan siap menyerang, selebriti politisi cari peluang. Polisi aparat menatap mata jalang, membabi tubuh tajam jadilah perang. Ke timur, semua siap tempur. Menuju timur, maju siap tempur. Derap langkah kaki ke timur, menuju harapan, mimpi-mimpi yang terkubur dibangun perlahan. Derap langkah kaki ke timur, menuju harapan, mimpi-mimpi yang terkubur dibangun perlahan. Derap langkah kaki ke timur, menuju harapan, mimpi-mimpi yang terkubur dibangun perlahan. Ke timur, lagu yang memanaskan banyak situasi politik. Ini kepelasan dikit tuh udah. Ini nggak lagu soundtracknya Pesta Babi kan? Oh bukan. Tapi lambangnya mirip ya. Iya. Apa ceritanya sih? Adaptasi aja, udah. Tapi memang terinspirasi. Bukan cuma dari Pesta Babi aja, tapi kalau dari konteks liriknya kondisi sosial politik Indonesia secara general gitu. Di daerah timur ya terutama. Di secara umum ya secara general, tapi memang kalau kita ngelihat dari kacamata sekarang kan yang lagi jadi pusat pembalakan sumber daya, alih fungsi lahan ya. Itu di PSN, itu di timur kebanyakan gitu. Ya. Saya lihat tuh Mas Dandi mempromosikan lagu ke timur kan. Iya. Jadi ini lambangnya mirip, promotornya Dandi Laksono. Jangan-jangan memang ini akan ada Pesta Babi 2 dan ini soundtrack. Tapi nggak ada kaitan ya, cuman terinspirasi dan memang timur jadi pembicaraan di lagu ini ya. Betul, dan kita ngeliat filmnya kan itu udah ya, mereka masyarakat di Papua pakai lambang salib merah itu menurutku kuat sekali gitu. Sebagai lambang perlawanan kan. Betul. Gitu ya. Nah, kita adaptasi aja sih. Ya, keren. Beberapa teman-temanku, aku sendiri ngikutin semangat The Brandals ya, yang bercerita tentang kritik sosial dan macam-macam di lagu-lagunya. Dan
kita bisa katakan di ruang tertentu kita juga komunikasi kan soal isu-isu kemanusiaan. Ya. Seberapa besar ya keinginan The Brandals ya, Mas Eka dan teman-teman menyampaikan pesan itu ke masyarakat dan masyarakat jadi terdidik nih di cerita lagu, atau itu agak berlebihan ya mau mengatakan bahwa pendidikan politik di lagu, ya terserah pendengar ingin menindaklanjutinya dalam kerangka berpikir mereka atau tindakan aksi mereka, karena lagu The Brandals kan banyak juga diputar oleh aktivis-aktivis ya untuk di konten sosmed biasanya. Konten ya. Iya. Ya, harapan The Brandals apa? Apakah memang pendidikan politik? Kayaknya Ferry Amsari berlebihan nih bilang lagu kami sependidikan. Ya kami selayaknya seniman, ingin lagu didengar, dinikmati. Kalau pesan moralnya ditangkap, ya udah. Kalau enggak, ya udah gitu. Iya. Sebelumnya sebelum lebih panjang mau ngenalin gitaris saya dulu nih. Udah Ferry, ini namanya Asa, dia bantuin The Brandals sekarang di panggung. Katanya mau kasih gitar untuk orang. Mau tangan. Ya jadi kalau dari lagu yang kita mainkan, yang kita kreasikan gitu dan di perdengaran ke masyarakat, udah pasti kita aku sebagai penulis liriknya dari hari pertama itu pasti punya misi gitu. Dan dibesarkan sama musik rock sama bapak sama om-om saya di Bandung kayak gitu kan. Yang aku dapat tuh waktu dari kecil gitu ya, menjelang remaja sampai dewasa itu justru saya belajar politik dari lagu gitu, bukan dari lagu ya. Iya, pendidikan knowledge lah gitu ya. Jadi belajar malah dari lagu-lagu Iwan Fals, lagu-lagu slang, sebagaimanapun mereka sudah belok-belok sekarang dan udah kembali ke marwahnya mungkin ya. Tapi aku belajar dari lagu-lagu mereka udah gitu. Konteks-konteks isu sosial di Iwan Fals kan diceritain Sugali lah, ada ya cerita tentang Lonteku, tentang guru Umar Bakri yang gajinya dari dulu emang kecil gitu. Kayak begitu. Pun juga slang, itu pertama kali aku nemuin kayak waktu SMA, wah ini band gue nih gitu, maksudnya akhirnya ada band yang menyuarakan suara dari generasi kita waktu itu gitu. Dia bicara tentang narkoba, bicara tentang menghamili anak orang, aborsi segala macam gitu. Jadi justru belajar konteksnya dari situ udah. Yang aku sih sesimpel cuma mereplikasi apa yang mereka lakuin, mengakumulasi knowledge, pengetahuan apa yang aku punya, lalu direfleksikan kembali dalam lirik-lirik itu untuk dikonsumsi sama pendengar, dan mudah-mudahan itu juga terjadi efeknya, dampaknya ke mereka gitu, belajar dari lirik kita dan diulang lagi kayak gitu. Jadi masyarakat sosial mau dididik melalui lagu ya, walaupun dirimu sendiri terdidik secara politik dari lagu ya. Benar. Mungkin kalau mendidik nggak ya? Mendidik agak berlebihan ya. Iya. Ya kalau mereka terpengaruh ya oke. Iya, aku tuh seneng banget sama quote-nya ini. Udah ada penyanyi namanya Nina Simone, penyanyi jazz. Dia bilang tugasnya seniman itu adalah merefleksikan kondisi di era dia waktu dia masih era dia waktu hidup lah kayak gitu. Sebagai mau itu refleksi sosial, politik kayak gitu. Itu yang aku lakuin sih gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan lagu Nina Simone. Mudah-mudahan Prabowo dengar Nina Simone. Wah, enggak banget tuh. Enggak tahu juga deh. Ya siapa tahu kesadarannya dari sana. Kalau dilihat juga kita dalam perjumpaan kita ya, kan sebenarnya ada satu clue yang sama dari cerita ke timur, pesta babi katakanlah begitu ya, dengan apa yang kita diskusikan dengan teman-teman Dompet Duafa misalnya soal misi kemanusiaan di Timur Tengah ya, terutama Palestina ya. Kita bicara kemanusiaan juga tuh. Yeah. Seberapa intens dirimu melihat bahwa isu kemanusiaan tidak lagi menjadi isu utama, jadi perhatian publik, terutama kalau dilihat konteks Indonesia ya. Presiden kita gabung BOP, tidak peduli dengan urusan Palestina juga, gitu ya. Ada 9 orang warga Indonesia yang sempat diculik oleh Zionis Israel,
tapi tentara juga tidak dibunuh. dikerjain kecuali pas lepas begitu ya. Baru peduli. Dirimu melihat sejauh mana politik kita tidak peduli di soal kemanusiaan, bahkan di kebijakan-kebijakan internasional? Kalau ngelihat dari kacamatanya itu, kita ngelihat dua komponen. Udah kalau aku ngelihat ya, kalau pemerintahnya udah jelas itu sulit untuk diharapkan lah kayak gitu ya. Ada banyak birokrasinya, ada banyak kebijakan-kebijakannya gitu. Tapi kalau rakyatnya, aku sih masih yakin sebenarnya mendukung kebebasan Palestina kok, proaktif dan pastinya mengerti konteksnya gitu, walaupun sekarang udah ada infiltrasi ke Zionisnya juga udah masuk ke elemen masyarakat ya gitu kan. Tapi majority sih menurut aku terutama di kota-kota besar mereka juga paham itu udah bukan konteks tentang agama Islam lagi. Di Palestina juga udah yang nyatanya multikultural juga dan multi religi juga ternyata jadi korban juga masyarakatnya gitu kan, rakyatnya korban genosida. Jadi menurut aku sih itu udah dua fakta yang berbeda di mana masing-masing punya agenda nih, dan sayangnya sulit untuk dikawinin gitu kan. Kita bolak-balik minta bantuan, support apa gimana, cuma ya kita tahu sendiri kan jadi kacungnya Amerika juga sebenarnya yang pemegang kekuasaannya gitu ya termasuk Pak Prabowo segala macam kan kaitannya sama Amerika dekat gitu sama Presiden Trump, jadi sulit untuk merubahnya. Iya, tadi saya dengar tuh ada soal Pak Prabowo dan anak ingusan juga di lagu. Itu bukan Prabowo. itu yang lain ya. Iya, enggak, aku nulis tuh. Saya salah deh. Udah bolak-balik, udah ke teman-teman LBH, ke teman konten, ini gue aman gak sih liriknya gitu. Bilang sebenarnya sih nggak aman mas katanya. Serius itu tanggal? Iya, kalau misalnya lagi ngaco itu bisa di Oh iya. Macam-macam. Tapi kiasan itu kan. Yang penting katanya nggak ada penyebutan nama gitu. Dalam artian di pemimpin kriminal yang tinggusan, ya pemimpin kriminal sini banyak banget dong. Yang terlibat korupsi segala macam gitu. Anak ingusan banyak juga anggota-anggota DPRD yang masih ingusan. Oh, iya. Sebut salah satunya mas. Tapi menarik ya, judul itu begitu sudah mulai nuansa kritis lagu ke timur terasa betul. Lalu kalau kita mau cerita kapan nih The Brandas buat lagu juga untuk agar isu Palestina didengarkan Pak Presiden dan anak ingusan. Wah, itu lagi. Dompet Duafa mau buat konser di depan istana. Serius? Untuk kemanusiaan. Waduh, ikutan dong. Apa gimana tadi? Udah pertanyaannya? Buyar ya. Ngeri ini maksudnya ngeri sedap. Lagu itu dari lirik pertamanya saja kita udah sudah kerasa mendengar rasa kritis konteksnya. Nah, kapan nih? Aku nggak tahu ya. Jangan-jangan sudah ada cerita soal Palestina, tapi berikutnya perlu untuk mengingatkan yang pemimpin militeristik dan anak ingusan agar peduli dengan Palestina juga itu. Iya, ada udah ini kan ini kita masih dalam campaign mau rilis album baru nanti insya Allah bulan paling lambat September lah gitu. September. Jadi satu-satu ya. Satu-satu ya, memang sekarang kan trennya begitu ya. Betul, dicicil gitulah estafet. Kita ada satu lagu judulnya 1948, tapi itu bukan tentang Nakba, bukan tentang ini sih, tentang keterlibatan pemerintahan kita gitu, tapi mudah-mudahan menginspirasi juga lah gitu. Nakba itu pemerintah kita masih pro Palestina itu. Betul. Along the way ngaco, mencong. Agak belok-belok lah ya. Tapi ini kapan akan rilis yang soal Nakba itu? Agustus kayaknya. Agustus ya? Iya. Oh, pas 17 Agustus ya. Belum tahu tanggalnya. Udah, tapi kita tuh nanti mau ada kampanye lah, kita mau bikin sama Dompet Duafa dulu pernah bikin turnamen bola mini soccer. Kemana iya, ceritanya jadi kita tuh? seru itu. Dompet Duafa ada aja ya. Ajak band-band gitu kan, kelompok penerbang roket lah, Morfem, The Johnson gitu. Jadi pada band-band ini pada pada ngadu bola gitu, turnamen. Persahabatan aja, lucu-lucuan, terus hasil tiketnya kita sumbangin gitu. Oke.
Wah, keren juga itu. Iya, ada lelang jersey bolanya gitu. Oh, menarik. Nanti Harus mau dibikin diulang lagi. tuh Bisa. launching lagu sekaligus beberapa ini. Emang di, itu nanti di mau depan dilakukan. istana dompet doa Faiz. Wah. Cari gara-gara kita. Main bola ya. Main bola di sana belum pernah tuh. Ya. Jadi aktivitas ini kan sebenarnya menarik ya, teman-teman band. Kayaknya bagi saya banyak sekali rasa kepedulian, terutama isu kemanusiaan, kritik ke negara. Salah satu partnermu, band Sukatani juga sempat heboh, bahkan mau dipinjam gitu ya. Dan ada lagu featuring ya kan? Iya, betul. Judulnya Jari Kasar. Betul. Itu cerita apa sih? Tentang buruh sih, buruh dan kelas pekerja lah, kayak gitu. Yang nasibnya Iya, masih UMR jauh di bawah kelayakan, dan janji 19 jutanya juga ternyata angan-angan aja. namanya janji anak ingusan ya pasti. Sentil terus. Itu soal buruh. Ya. Sekarang sedang heboh tuh isu salah satu buruh, yaitu pekerja pendidikan kampus. Iya. Kemarin peristiwanya di MK karena gajinya tidak layak. Oke. Bahkan ada gaji yang kalau dikatakan gaji pokoknya jauh dari UMR, walaupun take home pay-nya mungkin cukup ya, dibandingkan teman-teman buruh yang dipahami publik. Iya. Pada dasarnya dosen, PNS kalau dibayar oleh atasan ya buruh sih sebenarnya kan. Iya. Nah, kapan buat lagu untuk dosen? Belum tuh. Nasibnya kan sama sialnya dengan buruh. Betul. Cuma di beberapa panggung tuh kayak kemarin kita di M Block ya. Kita ke sana ya, konser. Iya, acara Palestina juga. Kita lagi menggalakkan menyanyikan lagu himne guru. Terpujilah. Wah, itu responnya kita waktu itu pernah di Bandung di kampus apa ya? Itu ada sampai nangis sudah. Iya. Yang mahasiswanya gitu. Jadi ingatkan lagi lah jasa guru dan dosen-dosennya kayak gitu. Tolong lagu himne guru ke saya ya. Iya. Karena sudah bicara relasi buruh, guru, dosen yang tidak mendapatkan gaji yang layak, bolehlah kasih kita lagu satu. Sabi dong. Kalau anak sekarang gue bilang. Ya, Sa. Teriak nih. 1, 2, 3, 4. Jari-jari kasar di pabrik, di pasar, berserikat besar, tumbuh liar berakar. Ayo jari kasar, maju roda berputar, hutanmu dibakar. Lawan penguasa, baris dapat hadang aparat, dorong terus rakyat menggugat, kepal tangan jerat yang kuat. Jangan selalu berkiblat ke barat, darah di lucur mesin kota, beras keringat banting tulang kerja. Sampai kapan terus menutup mata, balu cakul lari melawan senjata. Jari-jari kasar di pabrik, di pasar, berserikat besar, tumbuh liar berakar. Ayo jari kasar, maju roda berputar, lautmu dipagar. Lawan penguasa. Berdarah-darah berdiri di tanah, hasil bumimu kembali dijarah. Melawan teror hasutan mengancam, sembunyi narasi di balik seragam. Berdarah-darah berdiri di tanah, hasil bumimu kembali dijarah. Jangan sampai rakyat naik pitam, pukul balik retaliasi mengantam. Jari-jari kasar di pabrik, di pasar, berserikat besar, tumbuh liar berakar.
dibakar. Ayo jari kasar, maju roda berputar. Hutanmu dibakar. Lawan, 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 lawan penguasa. Ayo jari kasar, lawan jari kasar. Jari-jari kasar. Ayo jari kasar. Woo! Walaupun tidak lagu jari kasar, pengamat musik paling ditakuti musisi Indonesia mengatakan bahwa salah satu lagu terbaik sepanjang masa versi sang pengamat, namanya Soleh Solihun, adalah lagu The Brandals, Ode Pinggir Jakarta. Oh iya iya iya. Gimana perasaannya? Karena dia bilang salah satu elemen kenapa lagu itu dianggap terbaik adalah kasarnya raungan gitar dan seraknya suara Eka Anas. Oh iya. Itu salah satu, sebenarnya soalnya bukan pengamat sih, menurut saya penghina musisi Indonesia. Tapi dia memuji salah satu lagu The Brandals. Apa perasaannya? Dia mah teman udah. Enggak lah, Soleh mau teman mau nggak teman, kalau dia bilang jelek jelek. Dia Iya, dekat tapi juga dengan Vindes kan, tapi lagunya pedas dia. pedas juga dia. Dia kalau kritik Ini pedas disuruh dia. dekatin, Mbak. Oh iya iya. Gimana perasaannya? Ya dia ya kalau soalnya sih udah apa namanya udah kenal lama, tapi memang milih-milih dia. Dia selera spesifik banget gitu dan nggak sembarangan dengerin lagu lah gitu kan. Dan dia pencinta musik rock gitu dan kalau dibilang salah satu lagu terbaik ya alhamdulillah gitu. Bukan lagu terbaik aja Mas Eka, sepanjang masa. Masa sih emang sebanyak masa? Kita dengar perkembangan musik dan Soleh bilang itu salah satu, dia punya lagu-lagu pilihan dan dia sebut itu sepanjang masa. Saya bilang sepanjang masa gitu, ya. Keren. Ya alhamdulillah ya. Kita sih cita-citanya dulu ngeband tuh pengen cuma satu waktu itu udah pengen lagunya naksir kan? Kagak juga. Lagunya nama band Brandas lagu kayak gitu gimana cewek nempel. Agak susah ya, agak susah. Pengen dibawa nyanyiin tukang ngamen. Itu aja jadi apa? Maksudnya kita ya nongkrong gitu kan lagi muda terus kayak cerita wah kalau lagu kita udah dibawain lagu pengamen tuh berarti udah sah jadi lagu rakyat gitu. Kayak begitu sih. Oh, tapi jarang juga tuh ya kalau tiba-tiba pengamen lagunya kritik terus membawain The Brandals. Jarang makanya sampai sekarang berarti belum nyampe kan mimpinya kan. Tapi pasti ada lah ya. Ada waktu itu juga gara-gara dia tahu wah Kang Brandal lagi di Bandung waktu itu. Langsung dia pamer. Nyanyi 24 lewat. Oh tadi ada teman sahabat saya Asta, dia minta kalau bisa 24 00 dong. Apa istilah 24 lewat ya. Dia itu bawa saya, tapi saya coret sengaja buat dia panas. Lagu Bacinto ya. Jadi kalau jari kasar soal apa tadi sudah dibicarakan, tapi Ode Pinggir Jakarta menurut Soleh ya dianggap mampu merepresentasikan hidup Jakarta, kerasnya Jakarta. Ya. Ya sebenarnya cerita apa sih? Itu ditulis waktu saya juga lagi nganggur waktu itu. Ya alhamdulillah waktu itu 2000 dirilis di tahun 2005 tapi lagunya sih dari 2003 tuh udah. Saya tuh sempat kuliah di luar negeri, alhamdulillah ada bapak ada rezeki waktu itu deh bisa ada rezeki dikuliahkan di Australia, dapat ijazah sarjana seni. Balik ke sini nggak tahu nganggur. nggak belum sekarang lah, maksudnya industri berkesenian tuh belum thriving dan ini sekarang lah prosper sekarang gitu. Jadi pulang ijazah seni lukis dibawa ke bingung gitu ke galeri ada mafianya. Maksudnya apa namanya galeri seni gitu loh, padahal kan ada kuratornya, ada ini ya gatekeepernya lah gitu, kayak susah gitu.
Plus juga lukisan saya dulu yang agak-agak provokatif gitulah. Terus mau ke ya kemana nih, bingung gitu sebagai seniman, nggak ada pilihan opsi-opsi sekarang gitu. Kalau sekarang kan bisa jadi ilustrator lah, terus jadi content creator lah, bagaimana gitu. Nah kita dulu bingung, akhirnya nyemplungnya ke periklanan, jadi visualizer namanya, bikin storyboard. Storyboard artis disebutnya dulu, udah very di kalau di iklan tuh, atau visualizer lah gitu. Itu nyemplungnya di situ. 2 tahun saya kerja. Tapi sebelum di antara itu pas lagi nganggur nyari kerja tuh, ada dimarahin bapak lo, gue udah duit udah habis gitu. Kerja lu nganggur doang gitu, ngeband segala macam gitu kan. Lahirnya lagu itu, dan memang itulah apa yang saya alamin gitu. Nyari kerjaan dulu, naik metro mini, bolak-balik naik turun, pengangguran, bangun jam 10 gitu. Berarti ketajaman lirik juga berkaitan dengan pengalaman hidup ya. Udah pasti, udah. Kalau aku nggak bisa tuh ngarang-ngarang yang nggak ada dialamin. kaitannya. Nah, yang soal anak ingusan, balik lagi, itu pengalaman hidupnya, ceritakan ke kita ya. Apa tuh cerita soal itu? Tarik lagi. Iya kan nggak mungkin. Tadi diakui bahwa seluruh lirik nggak mungkin bisa ditulis tanpa ada relasi. Kekesalan apa yang bergemuruh di dada ketika itu sampai lirik setajam itu ya? Kalau saya sih sekarang udah POV-nya udah dari seorang bapak yang jelas, udah baru aja umur 50 baru punya anak 3 tahun lalu. Yang pertama anak perempuan. Jadi dimensi udah beda lagi tuh, dimensi tekanan. Kalau dulu cuma nganggur, nggak ada beban ini apa gimana gitu, sekarang mesti kasih makan anak, sih kan istri, bayaran tagihan di rumah gitu kan. Dan jujur memang sejak 2023 tuh udah mulai kerasanya tuh. Apalagi saya kan ada komitmen pro aktivisme ke Palestina gitu kan. Ditutup semua ya? Iya enggak, iya betul. Pilihan juga sih, karena saya kan sebenarnya lamanya di dunia periklanan udah jadi kreatif. Tiap kali nyari kerja tuh yang pertama hal ditanya adalah kliennya apa dulu, kan gitu. Karena Puma nih. Sorry. Mending Puma udah di tiap agensi di Jakarta tapi hampir semua tuh Unilever udah ada pasti megang, Danone udah ada pasti megang, Nestle udah ada pasti megang gitu di agensinya gitu. Jadi setiap ketemu nanya itu ya nggak bisa gitu. Paling saya wajibkan persyaratan, boleh megang yang lain brand itu, tapi yang terafiliasi nggak mau gitu kan. Yang nggak bisa kita milih kerja gitu. Akhirnya yang adalah susah nyari kerja, nganggur udah sampai sekarang sih, sampai sekarang udah. Konsekuensinya ke sana ya. Iya, jadi mau kebutuhan keluarga, insight gitu udah sulit untuk nyari peluang kerja gitu. Apalagi sekarang umur udah 3 tahun jalan 4 tahun. Kita kan sekarang ngakalinnya itu nyari kelas pop up, si anak nih nyari kelas pop up yang gratisan tuh udah. Jadi trial dulu, taruh di sini, seneng kan dia kan gitu, ikut balet gitu. Tapi setiap kali dia ngomong gitu, kapan kan namanya apa kan, kapan aku sekolah lagi, kok pengen sekolah gini kan terenyuh ya jadinya. Gitu, duit nggak ada mau masukin playgroup sekarang berapa juta per bulan gitu. Itulah udah dampak-dampaknya udah mulai kerasa ya. Ke serangannya kehidupan nyata ya. gitu, dan itu makanya ngasih bensin buat lahirnya lirik-lirik ini gitu. Ya, konsekuensi dari sikap berimbas kemana-mana dan terenyuh, lalu janji 19 juta lapangan kerja yang isapan jempol, lahirlah tulisan-tulisan lirik yang di lagu-lagu Brandas ya. Keren sih di Brandas itu, walaupun harus berkorban macam-macam ya. Dan minuman kita ada Aqua tuh. Suka nggak sadar ya bang? Suka nggak sadar. Tapi saya prinsipnya tidak beli Aqua, tapi kalau ada saya minum. Iya. Kalau beli ada satu merek lain itu yang manis-manis itu, katanya itu tidak terafiliasi. Iya, banyak. Kalau mineral sih banyak. Udah banyak, ini opsinya. Agak susah cari banyak hal ya. Kemarin ketika kampanye Palestina, istri saya tegur tuh. Kampanye Palestina, tasnya Adidas katanya. Udah beli lama. Iya. Jadi
ada banyak konsekuensi yang tercurah dalam lirik lagu The Brandals. Mas Eka, saya mau mengucapkan terima kasih menginspirasi banyak publik soal pendidikan politik dan isu tertentu. Sama-sama udah ya. Dan liriknya kian diharapkan bisa mempengaruhi orang tentang cara berpikir politik. Ya. Dan kita tutup diskusi kita dengan satu lagu dari The Brandals. Judulnya apa, Mas? Langit Biru. Langit Biru. Ya. Kenapa pilihannya Langit Biru? Karena apapun anak anak apa tadi istilahnya? Anak ingusan. Anak ingusan ya. Apapun yang terjadi sesungguhnya langit biru masih ada ya. Iya betul. Nyambung gua. Cocok logi. Silakan The Brandals, Langit Biru. Langit biru di ujung haru, ditutupi nafsu polusi. Mentari bisu yang jadi saksi, diracuni generasi. Tak bedakan malam dan siang, mundur terus ke belakang. Akhir zaman dekat menjelang, mimpi utopia menghilang. Rakus memburu ilusi, gerogoti ibu pertiwi. Anakmu produk anomali, diracun adiksi bermutasi. Tak bedakan malam dan siang, mundur terus ke belakang. Akhir zaman dekat menjelang, mimpi utopia menghilang. Tak bedakan malam dan siang, mundur terus ke belakang. Akhir zaman dekat menjelang, mimpi utopia menghilang. La 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 la. 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 Oh yeah. Anjay, liriknya keren. Anakmu produk anomali ya.